Sudah masuk chatnya? Sudah. Gambar apa ini? Burung banyak yang. Burung, oke. Burung. Terus gambar apa lagi nih? Kelinci katanya. Kelinci, kambing. Ada yang kambing, ada yang kelinci, ada yang burung. Bagaimana mungkin satu gambar yang sama itu bisa melahirkan binatang yang berbeda? Tapi faktanya mungkin kan? Ternyata faktanya mungkin gitu. Gambar yang sama bisa melahirkan 3 pendapat yang berbeda. Yang melihat pertama kali gambar burung, biasanya ini adalah lebih cenderung dominan otak kiri. Yang melihat ini kelinci atau kambing, biasanya cenderung dia dominan otak kanan. Sekarang bagaimana kita menempatkan sudut pandang kita supaya kita bisa melihat burung dan kambing? Chat lagi. Coba sudah dapat nggak ini bahwa bisa burung, bisa kambing? Oh iya bisa. Saya juga bingung nggak ya? Nah, tugas kita adalah bahwa ketika kita emosi, kita harus menempatkan di sudut pandang yang pas sehingga kita bisa melihat keduanya. Nah, coba kalau kita lihat ini adalah apa ya namanya paruh ya. Iya. Paruh, kemudian ini mata, ini menghadap ke sana, maka jadilah burung. Iya. Tapi ketika kita melihat ini, ya melihat ini, kemudian melihat mata, maka jadilah kambing dan ini jadi telinga. Siapa yang sudah melihat keduanya? Tolong chat. Sudah. Jadi untuk bisa berada di sudut pandang yang tepat, kita perlu latihan. Nah, ini saya kasih gambar lagi nih, satu lagi yang lebih ekstrim lagi, yang nggak bisa disangkal. Bahwa ternyata bawaan lahir otak kita bekerja secara berbeda. Sekarang Mbak Dita, halo? Dengar suara saya? Oh iya. Nah ini menjadi perdebatan selalu nih. Tiap tahun ada gambar ini kan. Iya. Mbak Dita suka sepatu? Suka. Pertanyaan saya, ini sepatu warnanya apa? Ini abu-abu biru kalau saya lihatnya. Abu-abu biru. Ya, abu-abu biru. Di sini abu-abunya ya? Iya, betul. Birunya di tali ya? Sama di strip ya? Iya. Pertanyaan saya, yang chat, coba tolong di chat. Ini warna apa ini? Nah, ada yang jawab pink Tosca, ada yang abu hijau, ada yang jawab pink putih. Ya ini nih jadi bahan. Gambarnya sama loh. Gambarnya sama. Ya. Jadi ketika kita menjawab chat tadi, sudah jelas kita pahami bahwa sebenarnya yang kita lihat bukan fakta, tapi itu adalah kebenaran berdasarkan cara kerja otaknya dia. Ini istri saya melihat pink, ya, pink sama apa begitu ya. Nah, kalau saya melihat ini biru Tosca dengan putih, dan itu nggak pernah ketemu itu. Dipertemukan bagaimanapun nggak bisa kelihatan dari mana itu Tosca katanya. Saya juga ngelihat dari mana itu pink sampai akhirnya ditunjuk. Nih pinknya di sini nih ya pink ini pink. Mana pink? Saya bilang itu putih. Nah, bayangkan kalau persepsi yang alamiah yang dibawa sejak lahir bawaan otak ini menjadi sumber konflik dan kita tidak coba saling memahami satu sama lain. Maka kita akhirnya marah terhadap satu hal yang bukan fakta dan realita. Ya, percaya ya sekarang bahwa cara kerja otak itu seperti itu. Nah, terus pertanyaannya gini. Emang ada gitu orang tua yang bisa melihat dari sudut pandang anak dan dia nggak marah? Jadi dia nggak menggunakan ego atau otak reptilnya dalam bereaksi, tapi dia menggunakan otak mamalia sempurna atau bijaknya atau berpikirnya. Sehingga pada akhirnya ya orang tuanya santai aja, nggak terpancing emosinya untuk marah. Terus saya bilang ada, siapa? Ini orang, ini orangnya. Coba kita perhatikan gambar ini. Di mana uniknya gambar ini?
Ya, Mbak Dita kelihatan? Iron Man katanya. Ya, bapaknya Iron Man, anaknya ngefans sama Spider-Man. Spider-Man. Terus bapaknya marah nggak? Bapaknya malu nggak? Enggak. Enggak. Kenapa dia bisa santai begini santainya begitu? Dan anaknya juga bisa sesantai ini. Coba lihat gambar ini. Karena si orang tua sudah biasa melatih cara berpikirnya. Dia bisa melihat sudut pandang yang tidak dia lihat dari anaknya. Tapi dia berusaha memahami. Nggak apa-apa pada akhirnya. Gitu. Dan dia nggak punya tekanan emosi, malu, takut. Karena biasanya awal dari marah itu adalah khawatir, malu, takut. Takut anaknya begini, malu kalau anaknya begini, khawatir jangan-jangan anaknya begitu. Nah, jadilah seperti Iron Man dan Spider-Man yang berjalan berdampingan dan saling bergandengan tangan. Dengan pemahaman masing-masing yang berbeda. Izinkanlah seperti ini. Dan kalau kita sudah bisa seperti ini, nah insya Allah nanti kita bisa mendidik anak kita tanpa teriakan dan bentakan. Berikutnya adalah prasangka negatif. Wow, prasangka negatif itu memang mendominasi. Kita biasa dididik dalam culture yang lebih banyak negatif, berpikir negatifnya ketimbang berprasangka positif. Ya, ini adalah contoh gambar. Ya, ini hanya gambar. Istrinya dengan wajah yang mencurigakan, ini lagi berpikir. Nah, berpikir. Ini otak emosinya lagi main. Nah, tergantung dia bagaimana mengelola. Kalau dia berpikirnya negatif, dia pasti mencurigai ada wanita lain yang lagi dipikirkan oleh suaminya. Padahal itu bukan fakta. Bisa jadi ini pemicu pertengkaran. Padahal apa yang sedang dipikirkan suaminya adalah dia sedang berpikir, kalau saya punya anak, katanya, kemudian dia memilih jadi pastor, saya harus memanggilnya dia son atau father. Itu. Nah, jadi ini yang sering terjadi. Kita sama suami juga sering bertengkar karena masing-masing punya kebiasaan berpikir atau berprasangka yang berbeda. Jadi ingat, ketika kita berpikir negatif, berprasangka buruk, itu adalah sumber emosi. Jadi jangan kasih makan atau jangan dipelihara. Nah, segera singkirkan dan coba berpikir positif. Makanya kalau dalam agama Islam itu ada istilahnya husnuzon. Ya, bukan suuzon. Kira-kira kayak gitu ya. Baik. Nah, kalau sudah kita sering berprasangka positif, maka apapun yang terjadi, situasi yang terjadi pada kita, nggak akan membuat kita emosi. Lihat gambar ini baik-baik. Suasananya lagi apa nih? Lagi banjir. Banjir sebagian besar membangkitkan emosi orang. Karena banyak barang yang rusak, rumahnya jadi kotor, aktivitas terganggu. Nah, tapi lihatlah kedamaian hati seorang ibu ini. Dan bagaimana anaknya juga ikutan kecipratan rasa damainya dan bahagia. Nah, kita belajar atau saya belajar dari orang-orang yang seperti ini. Yang selalu mencari sisi positifnya. Nah, ini lagi contoh ya. Kalau kita ngelihat anak kita begini, kira-kira reaksinya seperti apa ya? Tergantung sih. Tergantung. Apa kira-kira? Ayo, reaksi jujur kita. Apa yang ada di pikiran kita, di kepala kita? Kaget katanya. Kayak mau ciuman tuh ada yang bilang. Persis. Pasti ini mengejutkan, bereaksi over biasanya. Karena apa? Karena di dalam kepala kita ada memori masa lalu yang dibangun oleh lingkungan bahwa kalau posisi yang kita lihat seperti ini, seperti anak mau ciuman. Nah, padahal faktanya tahu nggak? Ini adalah cara orang Maori bersalaman. Suku Maori di New Zealand. Kalau bersalaman caranya seperti ini. Apakah ini benar atau salah? Relatif.
Bagi tradisi mereka biasa-biasa saja. Mungkin bagi tradisi kita tidak cocok. Tapi setidaknya yang kita coba pelajari di sini bukan benar atau salah, tapi kita bereaksi mencari fakta. Faktanya apa sih nih? Nah, contoh lain. Yes. Kelihatan gambar ini? Kelihatan ya. Ketika kita melihat gambar ini, apa reaksi yang muncul? Di otak Ketawa emosi sih. kita. Nah, kalau reaksi yang muncul adalah ketawa, maka kita sudah berhasil itu mengendalikan otak reptil kita. Tapi kalau tidak, maka otak reptil yang mengendalikan kita. Seperti itu. Nah, inilah sudut pandang ya. Kalau dari sudut pandang anaknya, kira-kira apa ini? Apa coba? Sudut pandang anak ini apa kira-kira ini? Anak yang ini. Dia mengekspresikan diri sih. Mengekspresikan diri, oke. Membuat sebuah karya seni yang monumental pada adiknya. Macam-macam gitu. Nah, inilah yang sebenarnya perlu saya sampaikan bahwa kita setiap hari itu bereaksi berdasarkan sudut pandang dan asumsi kita yang pada akhirnya memicu kita pada otak reptil. Jadi, ketika kita mulai rasanya nyut, di sini mulai dadanya sesek, mau marah, kita langsung segera sadar. Ini salah ini reaksi saya. Ini salah, ini pasti reptil sedang hidup ini. Hidup. Saya mau kasih energi buat reptil atau tidak. Kalau tidak, maka saya harus ganti sudut pandangnya. Kira-kira begitu. Nah, saya menganjurkan bahwa banyak-banyaklah belajar, ya, baca buku parenting, supaya pikiran kita terbuka. Banyak-banyaklah bergaul dengan orang tua yang positif dalam mendidik anaknya, supaya pikiran kita terbuka. Kenapa? Karena ketika kita banyak bergaul positif dengan orang positif, yang pikirannya terbuka, maka kita otomatis akan langsung terbuka pikiran kita. Sekarang saya minta Mbak Dita, tolong lihat gambar panah kuning ini. Iya. Oke, kemudian lihat gambar apa ya, piring-piring plastik ini. Ya, warna kuning ini tolong lihat ya. Ya. Ini piringnya dalam keadaan tertutup atau terbuka? Coba di chat. Tertutup atau terbuka? Terbuka. Ya. Terbuka apa tertutup? Terbuka kalau saya. Terbuka, oke. Jadi Mbak Dita termasuk orang-orang yang berpikir terbuka. Nah, ada yang melihat ini tertutup? Coba tolong di chat. Ada yang jawab tadi tertutup. Tertutup. Ayo yang banyak tolong di chat. Ini tertutup atau terbuka? Nih bisa dilihat di sini. Terbuka atau tertutup? Ada masuk chat? Ada banyak yang jawab tertutup juga banyak, yang jawab terbuka juga ada. Baik. Sekarang begini, bagaimana agar yang tadinya melihat tertutup menjadi terbuka? Nah, inilah pentingnya ikut parenting. Bagaimana yang tadinya pikiran kita tertutup menjadi terbuka? Gambar ini dibuat untuk mewakili cara berpikir kita. Coba lihat begini ya. Ketika kita, khususnya yang melihat ini sebagai piring tertutup, ketika kita bergaul dengan satu piring saja atau dua piring yang terbuka, maka insya Allah kita langsung melihat piring ini terbuka semua. Percaya atau enggak? Coba perhatikan baik-baik, saya akan klik gambar ini. Lihat piring ini. Sekarang pertanyaan saya, melihat yang ini terbuka atau tertutup? Saya enggak melakukan perubahan apapun, ini bukan trik sulap. Terbuka. Coba tolong di-chat lagi. Yang tadi melihat ini tertutup, setelah melihat ada yang terbuka, jadi terbuka nggak? Ya, jadi terbuka. Banyak yang bilang kayak gitu. Jadi terbuka. Jadi ini pesan moralnya adalah, kalau kita termasuk orang-orang yang tertutup, yang sering berpikir negatif, maka bergaullah dengan orang-orang yang positif dan terbuka. Maka pikiran kita akan terbuka. Kalau kita selama ini sering marah sama anak kita, sering-seringlah ikut parenting, maka pikiran kita akan terbuka. Baik. Yang terakhir adalah ketika ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Marahkah kita?
Nah, tergantung pelatihan. Intinya adalah melatih otak kita supaya tidak bereaksi rektil. Ini adalah contoh gambar saya. Ya, gambar saya. Sorry. Maaf. Ya. Saya menggunakan sistem aplikasi komputer untuk memprediksi kira-kira kalau usia saya nanti 50 tahun itu seperti apa wajah saya. Hasil prediksi dari komputer, dia memperkirakan seperti ini perubahan wajah saya menuju umur 50 tahun. Sekarang saya 51 tahun. Nah, dia bilang ini nanti kamu kayak begini, usia 50 tahun. Wah, jelas dong saya berekspektasi luar biasa, bahagia sekali. Tapi ternyata ketika saya 51 tahun, saya foto, bentuknya malah seperti ini ternyata, faktanya. Apakah saya marah? Tidak, saya juga tersenyum. Karena saya melihat di sini ada wajah bijaksana. Ya, meskipun saya seperti ini, tapi ini memancarkan sebuah aura kebahagiaan, kebijaksanaan. Maka tidak membuat saya kecewa. Inilah pentingnya. Ketika kita ekspektasinya nggak sampai, coba temukan sisi positifnya, jangan sisi negatifnya. Sekali lagi, marah atau tidak, itu adalah kuncinya di kepala kita. Ya, tadi kan otak adanya di kepala. Jadi kuncinya ada di kepala. Ya. Kalau kita bisa menggerakkan kunci kepala kita, maka kita akan bisa menggerakkan arahnya dari reptil ke arah kolbu atau berpikir sempurna. Baik, so ada pertanyaan sampai di sini? Kalau ada pertanyaan, yuk kita ngobrol. Kita diskusi. Terima kasih Ayah, ini presentasinya sangat menyenangkan, terutama yang akhir-akhir. Betul sekali tuh. Ini sebenarnya pertanyaan sudah cukup banyak. Mau saya pilih bagaimana? Ya pilih saja beberapa, kemudian satu pertanyaan saya jawab satu supaya saya nggak lupa. Seperti itu. Barangkali satu pertanyaan mewakili 100 orang, 1000 orang mungkin. Iya betul. Bentar. Harus scroll ke atas dulu, soalnya banyak.